Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Walter yang sedang memimpin rapat di kantornya. Walter ini juga dibantu oleh anak wanitanya yang seorang single parent bernama Michelle. Di rapat itu mereka membahas kondisi perusahaan yang sedang diambang kebangkrutan. Dan di sana juga ada penasehat perusahaan mereka bernama Preston yang menyarankan agar Walter menjual perusahaannya saja. Or we die a slow, painful death. Tujuan menjual perusahaan itu semata-mata agar mereka tidak sepenuhnya rugi. Namun Michelle menentang ide tersebut karena ia yakin kalau perusahaan ayahnya ini bisa bertahan dengan cara yang lain. Michelle pun meyakinkan ayahnya kalau ia akan mencari cara agar perusahaan ini tidak bangkrut. Scene kemudian berpindah ke kehidupan pribadi Michelle yang memiliki seorang putri bernama Dara. Di umurnya yang masih remaja, Dara ini bisa dibilang lagi nakal-nakalnya. Malam itu saat Michelle dan Dara sedang makan di sebuah restoran, Michelle melihat ada seorang pria yang terus-menerus memperhatikannya. Tak mau ambil pusing dengan hal itu, Michelle pun mengajak Dara pulang setelah selesai makan. Now, stop that. Mom. Namun pas sampai di rumah, Michelle baru ingat kalau kartu kreditnya ketinggalan di restoran, sehingga ia pun langsung balik lagi ke sana untuk mengambilnya. Setelah mendapatkan kembali kartu kreditnya, Michelle tiba-tiba dihampiri oleh pria yang memperhatikannya waktu makan malam tadi. Tanpa banyak basa-basi, pria bernama Ryan itu langsung mengajak Michelle untuk minum-minum. Have a drink with me. Saat mereka lagi duduk berduaan, Ryan nekat menggerepe tubuh Michelle. Michelle yang merasa semua itu terlalu cepat, memutuskan untuk pamit pulang kepada Ryan. Dan sebelum Michelle pergi, Ryan sempat memberikan nomor HP-nya pada wanita cantik itu. Call me. Suatu waktu, Michelle diapeli oleh seorang pria bernama George, dan di situ George memberikan sebuah cincin untuk melamar Michelle. Namun sayang lamaran itu ditolak karena Michelle masih ragu. Lalu keesokan harinya saat di kantor, Michelle mendapat kabar gembira kalau proposalnya untuk menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan yang lebih besar telah disetujui. Dan akhirnya ia pun janji ketemuan dengan pimpinan perusahaan besar itu siang nanti. Tak lama kemudian, Michelle ditelepon oleh Ryan yang juga mengajaknya ketemuan. Tentu saja godaan dari Ryan yang tampan sulit dibendung oleh Michelle, hingga akhirnya wanita itu setuju untuk menemuinya. Berhubung dirinya sudah ada janji lain, Michelle pun berniat menemui Ryan sebentar saja. Namun Ryan terus-menerus merayunya agar mau menginap, sehingga Michelle pun luluh dan mereschedule pertemuan dengan pimpinan perusahaan besar tadi. I should call him back. Lalu di malam harinya, Ryan dan Michelle langsung adu ketangkasan dalam melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi ternyata Ryan ini agak sedikit berbeda. Ia mengajak Michelle bermesraan di kantor wanita itu serta di lorong jalan belakang bar yang sepi. Tak cukup sampai di situ, Ryan juga mengajak Michelle ke rumahnya, dan di sana Michelle diperkenalkan dengan gaya bermesraan baru yang cenderung kasar. Lambat laun, seiring berlanjutnya hubungan dengan Ryan, Michelle pun jadi bucin hingga berani mengajak pria itu ke acara perusahaan ayahnya. Di luar nalar, saat itu Ryan menyuruh Michelle untuk meletakkan alat bantu bermesraan di celananya. Dan dengan sesuka hati, Ryan pun memainkan tombol alat tersebut agar terus bergetar di balik celana Michelle. Mother was in the late stages of the disease. It was... Please continue to help.
Tak cukup sampai di situ, Ryan juga menyuruh sang pacar untuk menemui tamu dengan lipstik yang belepotan. Sudah barang tentu, pimpinan perusahaan besar yang ditemuinya merasa heran dan kecewa melihat penampilan Michelle yang berantakan. Ditambah Michelle nampak tidak konsen saat diajak bicara dikarenakan Ryan yang jahil memencet tombol alat bantunya. Di sini terlihat jelas kalau sebenarnya hubungan mereka tidak sehat karena Ryan memperlakukan Michelle layaknya budak. I look forward to speaking to you soon. What is your problem? Di perjalanan pulang, Dara yang semobil dengan Michelle penasaran kenapa lipstik ibunya itu belepotan. Dara pun langsung bisa menebak kalau ibunya baru ciuman dengan seseorang. Gadis remaja itu juga menambahkan kalau Michelle tidak perlu malu karena ia sudah sering melakukan hal tersebut dengan banyak pria. Have a seat, please. Lalu di pagi harinya, Michelle dimarahi oleh sang ayah karena penampilannya kemarin membuat kesepakatan mereka dengan perusahaan besar terancam batal. Dan ayahnya Michelle kini sudah tahu kalau anaknya berpacaran dengan seorang kriminal. Berdasarkan penyelidikannya, ayah Michelle mendapat info jika Ryan pernah terlibat kasus pencurian mobil. Michelle pun berjanji kepada ayahnya untuk membereskan semuanya dan akan fokus pada perusahaan. Time to work on the projections, and it's there. Look it up. Namun nyatanya, Michelle tetap saja bucin kepada Ryan. Bahkan mereka makin sering beradu peluh dengan tema kekerasan. Hingga suatu hari, Michelle memergoki Ryan sedang bermesraan dengan Dara, anaknya Michelle sendiri. Ia pun memarahi Ryan dan menyuruh pria itu angkat kaki dari rumahnya. Karena kondisi perusahaan mereka makin kepepet, ayahnya Michelle merasa sudah waktunya untuk menjual perusahaan. Namun Michelle lagi-lagi menahannya dan meminta waktu sedikit lagi untuk mendekati perusahaan besar yang kemarin. Fucking handle this. I've got it. Would you gentlemen excuse me for a moment? Selesai rapat, Michelle merasa stres karena masalah di kantor dan juga masalah anaknya dengan Ryan. Tak berselang lama, Michelle mendapat chat dari Ryan yang bilang kalau ia sangat tertarik pada Dara, anaknya Michelle. Tanpa membuang waktu, Michelle pun pergi ke rumah Ryan seorang diri. Merasa dirinya lebih superior daripada Michelle, Ryan pun lengah dan malah dibuat babak belur oleh wanita itu. Sebelum melaporkan Ryan pada polisi karena berhubungan dengan remaja di bawah umur, Michelle terlebih dahulu menyiksa pria itu sampai kapok. Masalah Ryan pun beres dan sekarang Michelle tinggal memikirkan cara menyelamatkan perusahaan ayahnya. Sadar kalau dirinya cantik dan punya badan bagus, Michelle memanfaatkan semua itu untuk merayu Jesse, sang pimpinan perusahaan besar. You've got a lot of balls, Michelle. Dan tak perlu banyak pertimbangan, Jesse yang mudah luluh pada keelokan wanita langsung menerima tawaran kerjasama dari Michelle. Akhirnya selain bisa menyelamatkan perusahaan ayahnya, Michelle juga mendapat budak di atas ranjang bernama Jesse. Ternyata hubungannya dengan Ryan kemarin menyadarkan Michelle kalau dirinya juga suka dengan yang kasar-kasar. Dan film ini pun selesai.